Halo, ketemu lagi dengan saya, Pak Fadli. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang rantai makanan di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada kelas 5 SD. Untuk melihat lebih lanjut, yuk kita langsung saja ke videonya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan, mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan, dan mendeskripsikan hubungan makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak, Bapak akan bertanya, apakah kalian tahu dari mana kita mendapatkan energi sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari? Baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita. Ya, benar. Tentu saja kita mendapatkan energi dari makanan yang kita makan. Lalu, bagaimana dengan makhluk hidup lainnya? Seperti tumbuhan dan hewan. Jadi, tidak hanya manusia saja ya, semua makhluk hidup mempunyai ketergantungan ke makhluk hidup yang lain dan juga lingkungannya. Dari ketergantungan itulah muncul yang namanya hubungan antara makhluk hidup. Lingkungan yang dimaksud ini adalah ekosistem. Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di dalam ekosistem ada dua, yaitu ekosistem yang ada di daratan dan ekosistem yang ada di perairan. Di dalam ekosistem yang telah dijelaskan tadi, makhluk hidup melakukan proses makan dan dimakan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Dan terjadilah proses yang disebut dengan rantai makanan. Pengertian dari proses rantai makanan ini adalah proses perpindahan energi makanan dari makhluk hidup yang berperan sebagai produsen ke konsumen dan akan berakhir di decomposer. Berikut adalah contoh rantai makanan. Padi dimakan oleh belalang, belalang akan dimakan oleh katak, katak akan dimakan oleh ular, dan ular biasanya akan dimakan oleh elang. Ketika elang mati, akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Pada rantai makanan tadi, peran padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, dan elang sebagai konsumen tingkat 4, dan terakhir ada decomposer. Tingkatan dalam rantai makanan, produsen adalah organisme yang mampu memproduksi makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan, dan keberadaannya tergantung pada keseimbangan alam. Yang kedua, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa memproduksi makanannya sendiri, sehingga bergantung pada produsen. Konsumen terbagi atas konsumen tingkat 1 atau primer, tingkat 2 atau sekunder, tingkat 3 dan selanjutnya tersier. Decomposer, organisme terakhir dalam rantai makanan karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Berikut adalah contoh rantai makanan yang ada pada ekosistem daratan. Dan selanjutnya adalah rantai makanan yang ada di ekosistem perairan. Demikian materi tentang rantai makanan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di kelas 5 SD. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.